Kok disilang ya betul ya Minya. Beri tanda centang untuk pernyataan yang benar. Ya emang kalau tidak nyaman iya centang. Ini dikasih tahu. Kan terasa tidak nyaman. Kalau misalkan tempat tidur dari besi terasa nyaman kan salah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Masya Allah, kaifa halukum tayyibun? Alhamdulillah. Masya Allah. Munawwarun, Masya Allah. Ba'dal Aid. Nah, alhamdulillah, walaupun sudah agak telat ya, izinkan kami untuk mengucapkan taqabbalallahu minna minkum sholihal amal. Semoga Allah terima puasa kita dan seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga Allah berikan kepada kita istiqomah untuk tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Setiap bulan adalah Ramadan bagi kita. Taib. Alhamdulillah ini kajian pembuka ya. Sebelum kita mulai kajian Ihya Uturas yang lainnya, untuk kesempatan kali ini daurah kita berkaitan dengan Nasaihu Manhajiyah li Talibi Ilmi Sunnah An-Nabawiyah. Karangan Syekh Ustadz Dr. Syarif Hatim Arif Al-Auni. Kenal beliau sebetulnya sudah lama ya. Cuman dulu sering-sering mendengar nama beliau saja di majelis Syekh Abdul Wakil Al-Hashimi. Kemudian belum mengenal banyak juga tulisan beliau. Dan memang tahu beliau mengajar di Ummul Qura ya. Belajar Qismul Hadis di Jamiah Ummul Qura, di Universitas Ummul Qura. Setelah sekian lama saya sudah pulang ke Indonesia, terus kawan-kawan yang di Madinah mengirimkan PDF-nya kitab ini. Terus mereka berkata bahwasanya ini kitab bagus sekali ini. Coba antum baca. Wah, pas saya baca PDF tuh. Masya Allah, luar biasa dahsyat sekali nih. Jadi buku ini adalah, kalau yang punya kitabnya ya, Fadi risalatu fi asliha kalimatun mulqah. Jadi buku ini asalnya adalah beberapa kalimat yang mana digunakan untuk kalau ilqa lah. Ya, jadi ngisi pengajian, ngisi kajian. Jadi ngisi kajian, judulnya tentang apa? Judulnya tentang haula adabil ilmi wa talabihi wa manahijihi umuman. Jadi Syekh Syarif Hatim Auni diminta untuk mengisi kajian, yang isi kajiannya berkaitan dengan haula adabil ilmi, tentang adab menuntut ilmu
wa manahijihi, dan manhaj menuntut ilmu umuman, secara umum. Jadi bukan khususon. Ya, ini umuman, segala macam ilmu, fan ilmu, manhajnya seperti ini, gitu kan. Tsumma khussisat ulumul hadits bidarsil ladzi aqumu binashrihi al-yaum. Nah, setelah secara umum dijelaskan Syekh Syarif Hatimauni, kemudian ditaksis, dikhususkan manhaj belajar ilmu hadis, yang mana ilmu hadis adalah ilmu yang mana beliau punya tugas untuk menyebarkannya saat ini, yaitu di Ummul Qura, ya, dan di beberapa pengajian. Fayulam bidzalika anna risalat tanah hadhihi masbuqatun bima yugni min takrarihi fiha. Jadi sebetulnya risalah tentang adab menuntut ilmu, kemudian manhaj menuntut ilmu, sebetulnya masbuqah, sudah ada ulama lain yang sudah menulis kitab berkaitan dengan ini. Walihada faqad ja'at muktasaratan 'alal wasailil mubalighati talibal ilmi ila an yusbiha muhadditsan arifan bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kitab yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu dan manhaj menuntut ilmu secara umum itu sudah ada karya tulis yang banyak sebelum ini, maka oleh karena itu saya jadikan kitab ini muktasar, kitab ini menjadi ringkasan sebagai wasilah yang bisa menyampaikan talibal ilmi, yaitu penuntut ilmu, ilan yusbiha, bagaimana agar dia nantinya menjadi muhaddisan. Bagaimana agar dia nantinya menjadi muhaddis, arifan bisunnatin Nabi SAW. Kemudian dia menjadi arif, dia mengetahui tentang sunnah Nabi SAW. Duna tatarruki ila abwabil ilmil ukhra. Dengan tanpa mencari, ya, bab ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi setelah diminta untuk kajian berjudul tentang adab menuntut ilmu, akhirnya beliau mengkhususkan, ya, kitab ini mengenai adab menuntut ilmu hadis dan bagaimana seorang penuntut ilmu bisa menjadi muhaddis dan orang yang arif akan sunnah Nabi SAW, dan tidak membahas ilmu yang lainnya. Jadinya secara khusus, ala jalalatiha wa fadliha. Nah, jadi inti daripada kitab ini adalah sebetulnya kajian yang diminta untuk disampaikan di depan para pelajar bagaimana manhaj menuntut ilmu secara umum. Nah, kemudian karena pentingnya ilmu hadis, maka beliau susun secara khusus bagaimana manhaj menuntut ilmu hadis. Nah, siap semua insyaallah? Insyaallah. Kitabnya sudah punya semua insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Baik. Afwan. Nah, yang punya kitabnya, yang belum punya kitabnya, Kang Sandi bisa share PDF-nya. Cuman beda cetakan. Yang saya punya, yang ini Tob'ah Mazidah, Tob'ah yang ada tambahannya, kemudian Munaqahah. Kemudian dicetak tahun 2022, ya, tahun ini berarti. Taib. Jadi berbeda halaman dengan cetakan Darus Sumai yang PDF-nya tersebar. Baik, kita mulai sekarang. Yang punya kitabnya dengan mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila a'immatil muslimin minal fuqaha wal muhaddisin wa ila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fil masyayikhina wa liwalidihim wa liman ajaza minhum muntaisnadihim qala al-musannifu al-ustadz Dr. Syarif Hatim Arif Al-Auni hafizahullah ta'ala fi kitabihi Nasaihu Manhajiyah. Nah, mukadimah ya, mukadimah. Kita baca mukadimahnya dengan tanpa menerjemahkan, kemudian baru amma ba'du. Alhamdulillah ya anama fa'ajzala wa hada fa thabbata wa qaddara fa latafa wa tala ala dhunubina fa satara
وستر فغفر وغفر ورحم فرضي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والصلاة والسلام على من به هدينا وببالغ نصه ورحيم بلاغه نجينا كلما سيد بسنته مقتد ورشد بأثره مقتف وكلما حن مورد عنه إلى هداه وتمنى ضياء محجته الغوى وصلواتك اللهم وسلامك بركاتك على حبيبك المصطفى وعلى أمة المؤمنين قدوة كل من تاب وزكى وعلى عقبه سادة الوراء أما بعد فإن طلب العلم من أعظم العبادات. Amma ba'd, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat beserta salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya menuntut ilmu min a'zamil ibadat adalah di antara ibadah yang paling agung. Wa thawabuhu yafdulu thawaba aksaril qurubat. Bahkan pahala menuntut ilmu itu melebihi pahala daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Wa subulu tahsilihi subulul jannat. Kemudian jalan menuntut ilmu itu adalah jalan-jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tudhillul malaikatu talibihi bi ajnihatiha khadiat. Kemudian malaikat-malaikat akan menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya khadiat. Wa tanzilu ala majalisihim as-sakinatu war-rahmat. Kemudian akan turun kepada peserta majelis, ya. Nah ini apakah majelis mulazumat seperti gini dapat sakinah dan rahmat atau tidak gitu kan? Atau khusus ke majelis-majelis mulazamah. Nah, saya belum dapat yang tahqiqnya ya. Nanti kita cari. Yang pasti bitakid itu adalah mereka yang mulazamah tatap muka dengan guru, mereka mendapatkan sakinah wa rahmat. Nah, kemudian itu pembukaan beliau, kita beralih ke halaman 8. Halaman 8. Allah Ta'ala bahasa yahutu ala talabil ilmi warrihlati min ajlihi fi kitabil karim. Judul bahasanya adalah Allah Subhanahu wa taala yahus, menganjurkan untuk menuntut ilmu dan rihlah untuk menuntut ilmu dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ajal min dzalika faqad takallama bihi Allahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Faqala ta'ala fil hath 'ala su'ali at-ta'allumi alladzi huwa awwalu darajatihi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah takallam ya tentang anjuran ya untuk belajar ilmu agama. Anjuran untuk bertanya kepada alim masalah ilmu agama. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 43, fasalu ahla dzikri. Maka bertanyalah kepada ahla dzikri, maksudnya ulama. Ya, in kuntum la ta'lamun. Kalau seandainya kalian tidak mengetahui. Ahla dzikri al-ulama di sini, ya. Al-ulama. Jadi mungkin sekarang banyak beberapa yang tersebar gitu kan. Ada gerakan akhir zaman namanya Gaza. Nah, subhanallah. Jadi beliau penggagasnya ini Imam Mahdi katanya. Nah, kemudian beliau mendapatkan ilhamnya lewat mimpi. Ya, lewat mimpi. Ngajak saya. Terus saya bilang, Ustaz, afwan nih, kalau posisi ulama bagaimana mengenai beliau? Oh, banyak yang tidak percaya kepada beliau. Oh, kalau begitu saya ikut ulama aja jumhur sana. Dan memang sudah dikabarkan oleh Nabi dalam mimpinya bahwasanya banyak ulama yang akan mendustakan beliau. Waduh, saya bilang, Ustaz, kalau masalah begini tanya kepada alim ulama bukan kepada ahli mimpi. Dalilnya sudah jelas. An-Nahl ayat 43. Wa qala azza wa jalla fil amri bi rihlati talabil ilmi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau memerintahkan untuk rihlah untuk menuntut ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kenapa tidak ada min kulli firqatin dari setiap golongan ta'ifah, yaitu satu rombongan, liyatafaqahu, ya, nafar pergi, ya. Untuk apa? Untuk belajar ilmu agama, ya, fikih, tafaqquh. Agar apa? Agar mereka bisa memperingatkan atau nanti mengajarkan kaumnya yang lain yang mana mereka berangkat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu
Jadi nafar itu dua. Ya, nafar lil jihad fisabilillah, kemudian nafar li talabil ilmi fisabilillah. Jadi dua, dibagi dua. Taib. Kemudian talabullah ta'ala min nabihi an yas'alahu al-ziyadata fil ilmi. Kemudian selanjutnya tentang keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi SAW untuk memerintahkan Nabi SAW untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amara subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabi ziyadati fi syai'in fi dunya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menambah keduniaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah memerintahkan Nabi bi talabi ziyadah, meminta tambahan fi syai'in fi dunya, sesuatu perkara dunia, illa minal ilmi, kecuali hanya bagian ilmu. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Maka katakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilman. Rabbi tambahkanlah ilmu kepada saya. Nah, kemudian selanjutnya halaman 10. Satu atau dua cukuplah, nggak usah dihadirkan semuanya. Tapi yang halaman 10, beliau ingin menjelaskan tadi bahwasanya kitab ini wa min sama fa risalah fi asliha kalimatun mulqah. Jadi kitab ini pada asalnya adalah kalimat mulqah. Itu adalah kalimat-kalimat untuk kajian para pelajar agama. Dimna silsilatin minal kalimat latin nazamat saha idaratu maktabi tawiyah bi Makkah al-Mukarramah. Jadi beliau buat kajian ini di mana di Islamic Center Mekah Mukarramah. Jadi Tauiyah itu Islamic Center ya. Masykuratan ma'juratan insyaallah taala. Wa qad sabaqat hadhil kalimatun haula adabil ilmi wa talabi wa manhajihi umuman thumma khussisat ulumul hadits bidarsil ladzi aqumu bi nashrihi al-yawm. Fayu'lamu bidzalika anna risalatana hadhihi masbuqatun bima yughni an takrarihi fiha. ولهذا فقد جاءت مختصرة على الوسائل المبلغة طالب العلم إلا أن يصبح محدثا عارفا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دون التطرق إلى أبواب العلم الأخرى على جلالة وفضله. Sudah tadi pembukaannya. Selanjutnya kita masuk ke halaman 15 yang Darul Mi'raj ya. Syarafu ilmil hadis wa syarafu hamlatihi. Syarafu ilmil hadis wa syarafu hamlatihi. Ya punya PDF tinggal geser-geser aja. Type. Bang. Afwan, Bang. Ingat. Type. Kemuliaan ilmu hadis dan kemuliaan mereka yang memikul ilmu hadis. Ya, mereka yang belajar ataupun ulama hadis. Wala yashukku muslimun minal muslimina anna al-Qur'an al-Karim wa ulumahu asyraful ulum 'ala al-itlaq. Seorang muslim di antara orang-orang muslim, dia tidak akan pernah ragu bahwasanya Al-Quran Karim dan ulumul Quran itu adalah asyraful ulum alal itlaq. Itu adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Quran dan ilmu Quran yang berkaitan dengan Quran itu adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Bila istisna, dengan tanpa adanya pengecualian. Ya, tidak diragukan. Ya, tidak diragukan. Wa hamu ulumil Qur'anil Karim wa a'dhamuha wa ma min ajlihi unzil huwa tadabburu ayatihi. Dan yang paling penting daripada ulumul Quran dan yang paling utama dan untuk tujuan itulah Quran diturunkan. Untuk apa? Yang paling penting tentang ilmu Quran, tadabburu ayatihi. Untuk tadabbur ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wa fahmu ma'anihi. Jadi tujuan diturunkan itu untuk ditadaburi, kemudian untuk difahami makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Itu ahammu ulumil Quran. Li'anna al-ghayatal uzma min inzalil Qur'ani yal amalu bihi. Kenapa? Karena goyah yang paling agung, tingkatan akhir yang paling agung, tingkatan yang paling tinggi dalam ilmu Quran adalah mengamalkan isi Quran. Goyatul uzma, tingkatan tertinggi dalam ulumul Quran itu adalah intinya adalah mengamalkan isi Al-Quran.
Wal itibaru bimawa'idhihi. Kemudian mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengan nasihat-nasihat yang terdapat dalam Al-Quran. Wal istidha'atu bihi kamhi. Kemudian mendapatkan cahaya dengan hikmah-hikmah yang terdapat dalam Al-Quran. Wadzalika la yahsulu abadan qabla fahmi ma'ani wa tadabburi ayatihi. Dan yang demikian beramal dengan Quran, mengambil ibrah daripada Al-Quran, mengambil cahaya daripada Al-Quran, tidak akan pernah kita dapatkan selamanya kalau kita tidak faham makna Al-Quran. Dan kalau kita tidak bisa tadabur ayat Al-Quran. Wa illa fa kaifa ya'malu bil Quran man lam yafhamil Quran. Kalau tidak demikian, bagaimana caranya kita mengamalkan Al-Quran? Bagaimana coba cara kita mengamalkan Al-Quran? Kita nggak paham artinya. Tidak bisa mentadaburi ayat-ayat daripada Al-Quran. Ya, terus bagaimana cara kita untuk mengamalkan Al-Quran? Maka tidak bisa. Wala yatimmu fahmu kalamillahi ta'ala wala yumkinu an nudrika ma'ani kitabillahil majidi illa bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ulumiha. Intinya ke sini. Jadi tidak akan mungkin sempurna kita memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun pengetahuan tentang bahasa. Sehebat apapun pengetahuan tentang balaghah, ya, tidak akan mungkin sempurna memahami kalamullah yang terdapat dalam Al-Quran, dan tidak mungkin kita akan mendapatkan memahami makna-makna kitab Allah tersebut illa kecuali dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ulumiha. Dan bagaimana kita memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak belajar ulum sunnah, gitu. Jadi untuk bisa memahami Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran, maka kita perlu kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lianna sunnata hiyal bayanu nadhari wal amali lil Qur'anil Karim. Kenapa? Karena sunnah adalah bayan nadhari secara penelitian, ya, bayan amali secara amaliyah, itu adalah amal Quran. Jadi sunnah-sunnah Nabi SAW secara nadhari, ya, entah itu mensyarahkan tentang tafsir ayat-ayat Quran, ya, atau amali atau amaliyah Nabi SAW, walaupun tidak berkaitan dengan syarah Al-Quran, maka itu semua adalah bayan Quran, penjelasan daripada isi Al-Quran, gitu. Nah, kemudian wa min huna nadkhula ila a'zami ma yubayyinu maka annahu as-sunnah wa ulumiha wa ila manzilatiha baina ulumi 'ala al-itlaqi wa huwa annahu la sabila ila fahmil Qur'anil Karim wa ila ma'rifati dinil Islam alladzi la yaqbalu Allah ta'ala siwahu ila bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ulumiha. Kasarnya begini nih, kalau kasarnya. Jadi kalau secara globalnya begini aja, secara mutlaknya. Tidak ada jalan untuk memahami Al-Quran, tidak ada jalan untuk mengetahui agama Islam, yang mana tidak akan mungkin kita beribadah kepada Allah dan Allah menerima ibadah kita tersebut ila bisunnati Nabi SAW. Kecuali dengan sunnah Nabi SAW. Tidak akan mungkin Anda memahami sunnah tanpa hadis Nabi SAW. Tidak akan mungkin Anda memahami agama tanpa sunnah Nabi SAW. Taib. Au bi'ibaratin ukhra. Atau dengan ibarah yang lain, ungkapan yang lain. Bima'ana Al-Quran Al-Karim asyraful ulum wa asyraful ulumihi fahmu ma'anihi. Taib. Sekarang Quran Karim itu adalah ilmu yang paling mulia. Ya, ilmu yang paling mulia. Kemudian dan ilmu yang paling mulia adalah memahami makna-makna daripada Al-Quran. Wa hadzal fahmu la yakunu illa bisunnati. Dan memahami Quran tidak akan mungkin tanpa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibaratnya begini, fasunnatu idzan asyrafu ulumil Quran. Maka sunnah adalah ilmu Quran yang paling mulia. Jadi sunnah adalah ilmu Quran yang paling mulia. Au kul. Atau katakan begini, as-sunnatu asyraful ulum. Baik, selesai. Berarti belajar sunnah, kita telah belajar ilmu yang paling mulia. Loh, kan Quran ilmu yang paling mulia. Ya kalau kita tidak belajar sunnah, kita tidak akan pernah bisa memahami Quran dan tidak akan pernah bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran. Taib. Selanjutnya, halaman 17 ya, halaman 17.
Ma'na qauli makhul al-Qur'anu ahwaju lis-sunnati minas sunnati lil Qur'an. Arti perkataan makhul bahwasanya Quran itu lebih memerlukan kepada sunnah daripada sunnah memerlukan kepada Quran. Quran lebih memerlukan kepada sunnah daripada sunnah hadis memerlukan kepada Quran gitu. Nah, artinya apa nih? Walihadil manzilatil ulia di sunnah. Karena kedudukan yang tinggi bagi sunnah Nabi SAW, wali alaqatiha al-qawiyah al-wasyaij wasilati bil Qur'anil Karim, karena ada hubungan yang kuat dengan Quran Al-Karim, karena yaqulu ghairu wahidin minas salaf. Maka selain satu orang daripada ulama salaf berkata, minhum Makhul Asyami. Di antaranya adalah ada Makhul Asyami. Wafat tahun 118 Hijriah. Beliau berkata, Al-Qur'anu awaju li sunnati minas sunnati lil Qur'an. Jadi Quran itu lebih perlu kepada sunnah daripada sunnah memerlukan kepada Quran. Gitu. Dari mana nih? Jami' bayanil ilmi wa fadlih. Nah, disyarahkan begini. Wadzalika li'anna ijmal al-Qur'ani yahtaju ila tafsil sunnah. Kenapa? Karena perkara-perkara yang mujmal dalam Al-Qur'an memerlukan kepada tafsil penjelasan daripada sunnah. Jadi mana-mana yang mujmal seperti masalah zakat, nisabnya berapa, yang harus dikeluarkannya berapa, kemudian Quran masalah sholat yang 5 waktu, sholat subuh hitungannya berapa rakaat, sholat zuhur berapa rakaat, dan lain-lain. Selain daripada itu, ya memerlukan kepada tafsil, memerlukan kepada perincian, dan perincian tersebut tidak akan didapatkan kecuali dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa mutasya bihil Quran, wa mutasya bihal Quran tufassiru sunnah, dan ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran dijelaskan oleh sunnah. Ya. Fi hini anna sunnata ghaliban mufassilatun anna sunnata mufassilatun mubayyinatun wadihatun. Bahwasanya sunnah ini adalah mufassilah, memberikan tafsil, memberikan rincian kepada Al-Qur'an, mubayyinah, memberikan penjelasan yang jelas kepada ayat-ayat yang mujmal dalam Al-Qur'an. Walihada, oleh karena itu, yasihu an yuqala amman yata'allamu sunnah. Maka boleh, bahkan dikatakan sahih, bagi mereka yang mempelajari sunnah, mempelajari hadis, innahu yata'allamul Qur'an. Dia sedang belajar Al-Quran. Kan teman-teman semua nih, walaupun belajarnya baik kuliah nih. Wah, belajarnya baik kuliah ya. Tapi ya boleh dikatakan innahu yata'allamus sunnah. Walaupun dia sedang belajarnya Arba'in Nawawi, maka ya innahu yata'allamu Al-Quran. Waliman yaqra'u sunnah, dan bagi mereka yang sedang membaca kitab-kitab hadis, innahu yaqra'u tafsir Al-Quran. Dia sedang membaca tafsir Al-Quran. Ya boleh. Taib. Kenapa? Karena tafsir daripada ayat-ayat mujmal dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian, halaman 18. Wa yajibut tanabbuh. Nih, dan wajib untuk memberikan peringatan. Ila anna tafsir sunnah lil Quran laisa yaqtasiru ala tafsir sahih lima'anihi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini. Nah, dibaca naga datang apa yang dibacanya, misalkan tentang ayat niat gitu. Yang dibaca tentang ayat niat. Atau yang dibacanya misalkan tentang hadis Nabi SAW berkaitan dengan misalkan dengan misalkan tentang air 2 kulah lah. Atau misalkan tentang air banyak dan air sedikit gitu kan. Ini di mana kita dapatkan dalam Qur'annya? Mujmalnya di mana gitu? Mujmal Qur'annya sebelah mana? Tentang air mutlak, tentang air banyak dan air sedikit. Mujmalnya sebelah mana? Nah, begini Pak. Ini harus tanabuh bahwasanya tafsir sunnah lil Qur'an, kalau sunnah mentafsirkan Quran itu tidak terbatas kepada tafsir sharih tentang makna-maknanya Quran saja. Misal
lafaz ini Nabi SAW menjelaskan begini artinya. Lafaz ini Nabi menjelaskan begini. Nah, itu baru tafsir. Itu baru tafsir. Nah, harus tanabuh. Tafsir sunnah buat Quran itu enggak sebatas makna-makna Al-Quran saja. Ka'an yadhkuran Nabi SAW ayatan thumma yasharahuha syarhan mubasyiran. Jadi bukan berarti tafsir Quran lewat Nabi SAW itu Nabi menyebutkan satu ayat, kemudian Nabi akan mensyarahkan ayat tersebut gitu kan. Nah, hadza min tafsir sunnah Al-Quran. Betul, itu betul itu. Tafsir sunnah, tafsir dari Nabi SAW dalam mentafsirkan Quran. Lakinnal khidamul a'zam minhu, akan tetapi lautan yang besar daripada tafsir adalah huwa jami'u sunnatin Nabi SAW. Adalah semua sunnah Nabi SAW al-qauliyah wal fi'liyah wa takririyah. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Dan itu adalah khidamul a'zam. Itu lautan yang besar tafsir Al-Quran. Lautan yang besar tafsir Al-Quran. Jadi sunnah-sunnah Nabi SAW walaupun tidak berkaitan dengan penjelasan ayat demi ayat daripada Al-Quran, maka itu adalah tafsir Al-Quran. Wasiratuhu, dan sirahnya Nabi SAW, wa maghazihi wa hayatihi, dan peperangan Nabi SAW dan kehidupan Nabi SAW, semuanya itu adalah tafsir daripada Al-Quran. Makanya walihadalah masu'ilat Aisyah, oleh karena itu, ketika Aisyah ditanya an khuluqin Nabi SAW, tentang akhlak Nabi SAW, arsyadati sa'ila ila nadhari fil Quran. Wahai Bunda, tolong jelaskan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Dan Bunda Aisyah nggak menjelaskan begini, begitu, enggak. Bunda Aisyah mengatakan, nih, lihat Al-Quran atau baca Al-Quran. Inda maqalat. Jadi ungkapannya adalah ketika Bunda Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Jadi akhlak Nabi SAW semuanya, kehidupan Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Isinya adalah pengamalan Al-Quran. Makanya dikatakan, Quran diturunkan buat apa, Pak? Hanya buat dibaca? Enggak lah. Quran diturunkan untuk jadi dustur pedoman hidup kita dalam beramal. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran? Orang yang telah mengamalkan isi Al-Quran siapa? Nabi SAW, ya, Nabi SAW yang paling paham isi daripada Al-Quran, yang paling paham bagaimana cara beramal dengan Al-Quran adalah Nabi SAW. Maka kata Bunda Aisyah, kana khuluqu Al-Quran. Maka semua akhlak Nabi SAW itu semuanya isi Al-Quran semua. Ya, maka sah bagi mereka yang mengatakan orang yang mengamalkan kehidupan Nabi SAW, maka dia telah mengamalkan isi daripada Al-Quran. Gitu. Taib. Paham semua insya Allah? Udah lama nggak ngajar jadi hausnya, padahal baru setengah jam nih. Oh, taib. Sekarang kita paham akan pentingnya ilmu sunnah, akan pentingnya sunnah Nabi SAW dan ulum sunnah. Maka oleh karena itu judulnya nih halaman 19, labudda li talibi ilmi sunnatin Nabi SAW min ta'allumi usulil hadis wa mustalahihi litamyizi sahihi sunnati min sakmiha. Akang-akang sama teteh-teteh ya. Kalau seandainya kita tahu bagaimana hebatnya ilmu sunnah, bagaimana hebatnya sunnah Nabi SAW dan ilmu sunnah. Berarti katakan orang yang mengamalkan Al-Quran, dan tidak akan mungkin orang mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah Nabi SAW. Tidak mungkin. Maka oleh karena itu, maka hendaknya kita belajar usul hadis dan mustalah hadis. Untuk apa? Loh, kan amaliyah Quran itu terdapat dalam sunnah Nabi SAW. Nah, terus bagaimana kita mengetahui ini betul yang diamalkan Nabi dan ini tidak betul yang diamalkan oleh Nabi SAW? Kalau tidak kita belajar usul hadis dan mustalah hadis. Agar kita bisa litamyiz sahih sunnah, agar kita bisa membedakan mana yang sahih sunnahnya, mana yang sakim, mana yang sakim, yang tertolak sunnahnya. Fa fi hadhil ayat hathun ala ta'allumi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat yang tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, taib, itu adalah anjuran untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
telah terdapat pada diri Nabi SAW adalah contoh yang baik. Maka kalau kita ingin mendapatkan yang baik-baik, berarti contoh Nabi SAW. Maka ini adalah perintah bagi kita untuk mempelajari kehidupan Nabi SAW. Kemudian dalam ayat yang Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintahkan, ambil. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Nah, karena perkara ini, maka kita perlu mempelajari sunnah Nabi SAW. Bita'alumi usuliha wa mustalahiha mina ulumi allati yumayyazu biha sahihus sunnah min sakimiha. Maka kita perlu mempelajari usul hadis, mustalah hadis, agar kita bisa mengetahui mana yang sesuai dan mana yang tidak. Li'anal amra bi ta'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa targhiba fil iqtida bihi la yumkinu imtithaluhu illa bin naqli wal isnadi ladzaini istama'at fi ma syurutul qabul. Karena perintah untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan targhib untuk iktida, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin terwujudkan pada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harus dikasih tanda. Karena kalau di zaman Nabi SAW nggak usah kita mengecek sanad dan lain sebagainya, gitu kan? Kalau di masa hidupnya Nabi SAW. Nah, tidak akan mungkin kita akan mewujudkan itu semua kecuali dengan adanya periwayatan dan adanya sanad, yang mana sanad tersebut harus memenuhi syarat diterimanya satu hadis. Wa tahaqququ syurutil qabul aw adamu tahaqquqiha fin naqli an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yumkinu an yutawassalu ila idraki illa bil ulumi allati taqdumu dzalika. Tidak akan mungkin kita akan mengetahui riwayat sanad yang terpenuhi syarat qabul ataupun tidak kecuali dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berkhidmat kepada sunnah tersebut. Wahia, apa itu? Wahia ulumul hadis usulahu wa mustalahahu. Yaitu usul hadis dan mustalah hadis. Idzan fal amru ilahi bi ta'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihi mutadamminun amran ilahiyan bi ta'allumi ilmil hadis. Berarti gini kata Syekh Syarif Fatawani. Berarti perintah ilahi tentang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan iktida, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengandung perintah. Jadi mengandung perintah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu perintahnya. Nah, maka perintah ini mutadammin, itu mengandung perintah lagi. Apa itu? Dan ilahian sebetulnya. Ya, bita'alumi ilmil hadis. Untuk mempelajari ilmu hadis. Jadi antum yang mempelajari ilmu hadis itu semangat. Ya. Jangan mundur. Jadi yang belajar Baikuniyah dari berapa puluh menyusut 40. Tapi alhamdulillah itu kan masih ada 40. Soalnya kalau mendengar di sini dari 100 orang itu nyusutnya cuma 1. Jadi muridnya Mas tuh, jadi nyusutnya cuma 1. Jadi dari 100 orang itu yang berhasil cuma 1. Jadi di Ihya terus alhamdulillah yang berhasil kemudian sampai 40 orang gitu kan. Alhamdulillah. Taib. Liana wala sabila ila imtithali amril awali ila ba'da imtithali amril tsani. Karena tidak akan mungkin kita akan mengamalkan perintah yang pertama. Ya, perintah yang pertama. Tidak akan mungkin kita akan mengamalkan perintah yang pertama. Apa itu? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, kecuali kita dengan mengamalkan perintah yang kedua. Itu belajar ilmu hadis, usul hadis dan mustalah hadis. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna, perkara yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan perkara itu, maka perkara itu pun menjadi wajib. Wasilah tadi menjadi wajib. Walau kafaiyan. Taib. Selanjutnya halaman 20. At-taifatul mansuratu hum ahlul hadis bi syahadati kibari ulama salaf. Jadi taifah mansurah rombongan yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menurut taib kibar ulama hadis itu adalah ahli hadis, ya. Jadi kibar ulama salaf menurut ulama salaf yang kibar, arti taifah mansurah itu adalah ahli hadis. Qala Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak berkata, wa Yazid bin Harun, wa Ali bin Madini, wa Ahmad bin Hanbal, wa Al-Bukhari. 4. Abdullah bin Mubarak, Yazid bin Harun, Ali bin Madini, Ahmad bin Hanbal, Bukhari. 5.
Qala haula ila imah kulluhum, mereka semua berkata fi bayani taifatil mansurati, dalam menjelaskan siapa itu taifah mansurah. Ashabul hadis. Mereka adalah ashabul hadis. Bal ibaratul Imam Ahmad, bahkan ungkapan Imam Ahmad, wa qablahu Yazid bin Harun, dan Yazid bin Harun, dua. In lam yakunu ashabal hadithi fala adri manhum. Kalau seandainya mereka bukan ashabul hadis, maka saya tidak tahu siapa itu taifah mansurah. Kalau mereka bukan ashabul hadis. Walama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman 21. Walama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Nabi SAW bersabda, Sunan Tirmidzi, manusia yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakar alul ilmi, anna asad nasi bihadzal hadits humul muhadditsun. Ulama-ulama, ya ahlul ilmi, mereka menyebutkan bahwasanya orang yang paling mulia atau paling bahagia dengan hadis ini. Dengan hadis ini, inna awla nasi bi yaumal qiyamati aktsarum alayya salatan. Nah, orang yang paling bahagia dengan hadis ini siapa? Humul muhadditsun. Itu mereka para muhaddis. Qala Ibnu Hibban berkata, ba'da ikhrajihi hadzal hadis fi sahihi. Ibnu Hibban setelah meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya, fi hadzal khabari dalilun ala anna awlan nasi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati ashabul hadis. Jadi mengatakan ini siapa nih? Ibnu Hibban yang jelasnya. Ibnu Hibban. Maka dikatakan ini adalah dalil bahwasanya orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah ashabul hadis. Id laisa min hadil ummah qaumun aktsaru salatan alaihi sallallahu alaihi wasallam minhum. Karena beliau mengatakan tidak ada di antara umat ini satu kaum yang paling banyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ashabul hadis. Ya. Nah, ini kita nih sudah termasuk ashabul hadis atau belum nih? Baca hadis hariannya berapa kita? Ya. Nanti kita masuk ke bab selanjutnya tentang pentingnya kita banyak membaca hadis. Nah, sekarang kita masuk kepada halaman 23. Tasyaddu hajatul ummati ila sunnah. Nih, penting nih. Tapi memang jarang disadari mungkin ya, jarang disadari. Jadi hajat umat kepada sunnah itu akan semakin besar. Inda zuhuril fitan, ketika munculnya fitnah. Wa kathratil bidah, dan banyaknya perkara bidah, wal muhdatsat atau perkara baru. Tsumma inna man kana sunnati tazdadu ahamiyatan fawqa ma sabaqa kullihi. Wa tashaddu hajatul ummati ilaiha ziyadatan ala ma taqaddam. Inda zuhuril fitan wa kathratil bidah wal muhdatsat. Ya ini masa sekarang lah, banyak perkara-perkara yang baru. Orang mengklaim Imam Mahdi bukan satu, banyak sekali gitu kan, dan menggiring massa itu intinya. Walidzalika lama ausa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa'adhahu mau'izatan balighatan wajilat minal qulub wa dharafat lal uyun faqala fi wasiyatihi tilka sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nih, fa inna man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Karena orang yang hidup setelah wafatku nanti dia akan melihat perbedaan yang banyak ikhtilaf. Maka bagaimana jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaknya kalian mengambil sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Dan ambillah sunnah khalifah ar-rasyidah al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha. Peganglah itu. Jadi kalau kasarnya mah tidak akan mungkin kita akan memahami sunnah Nabi SAW kalau bukan dengan cara sahabat memahami sunnah Nabi SAW. Jadi ahli fatwa itu nggak seenaknya. Istinbatul ahkam dalam Sahih Bukhari yang dibuat oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari buat kitab tersebut setelah mengumpulkan fatwa-fatwa para sahabat. Imam Bukhari mengumpulkan hadis, kemudian mengumpulkan fatwa-fatwa para sahabat. Setelah itu baru Imam Bukhari buat Sahih Bukhari. Itu kan istinbatul ahkamnya dalam Tarajimul Abwab Bukhari-nya. Nah, kita baru belajar
hadisnya saja, tidak mempelajari mauqufnya, ya, tidak mempelajari maktuatnya, gitu kan, udah langsung menjadi mufti, gitu kan. Bahkan sekarang mah yang baru belajar hadis Arba'in Nawawi aja udah jadi mujtahid mustaqil, gitunya, udah bisa menjarah siapapun yang berlawanan dengan dia. Nauzubillah min dzalik. Dulu kalau salaf itu, wa ma nahnu bi fulan bin fulan illa ka'usbatin wahidatin ma nakhlatin tawilatin. Jadi salaf ini kalau mereka membandingkan dengan kalam salaf sebelumnya, mereka mengatakan, apa saya dibandingkan dengan fulan bin fulan? Saya ini hanya satu rumput aja yang pendek dibandingkan dengan fulan bin fulan yang seperti pohon kurma yang sangat sangat tinggi. Nah, jadi jalan keluar daripada fitnah dan bid'ah dan perkara-perkara baru adalah dengan sunnah Nabi SAW. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 27. Ciri khas ilmu hadis. Ciri khas ilmu hadis. Kita masuk aja ke al-mayyizatul ula, ya. Ciri khas ilmu hadis yang pertama. Ini harus kenal ciri khasnya. Min ahami mumayyizati ilmil hadis. Di antara perkara yang paling penting tentang ciri khas ilmu hadis. Annahu ilmun syadidul ma'akhad. Ilmu hadis adalah ilmu yang memang pijakannya itu syadid, ya. Jadi kuat. So'bul murtaqo. Kemudian naiknya itu, tempat naiknya itu sulit untuk naiknya. Daqiqul masalik, ya. Kemudian maslak. Jalan ditempuhnya itu dakik, ya, lembut. Kemudian ba'idul ghawri, kemudian kedalamannya itu jauh sekali, ya. Walidzalika falaysa minas sahli fahmuhu. Oleh karena itu bukan perkara mudah untuk memahami ilmu hadis, ya. Itu yang sudah merasakannya antum semua, ya. Wala minal yasiri ta'allumuhu, dan bukan perkara yang mudah untuk mempelajari ilmu hadis. Wala yaqdiru ala fiqhihi kullu ahadin, dan tidak mampu untuk memahaminya setiap orang. Setiap orang nggak mampu untuk memahaminya. Wala yastati'u katsiru unasin, dan tidak mampu, ya, untuk memahaminya banyak orang. Orang banyak nggak bisa untuk memahami ilmu hadis. Walihada, oleh karena itu, kana Imam Zuhri berkata, al haditsu dzakarun. Jadi hadis itu zakar, ya. Hadis itu laki-laki. Yuhibbuhu dzukuru rijal. Yang mencintai hadis itu adalah rijal tepan laki-lakinya. Dzukur tepan laki-laki, gitu kan. Jadi yang mencintai hadis itu adalah laki-laki yang jantan. Jadi ternyata ada laki-laki yang tidak jantan, gitu kan, dalam ilmu hadis. Jadi yang mencintai hadis itu jantannya laki-laki. Ya, di antara laki-laki itu ada yang jantan itu. Wa yakrahuhu muannisuhum. Humnya kepada siapa? Kepada rijal. Dan muannis dan betinanya, masa betinanya gitu kan. Ya, jadi wanita atau yang sifat kematian dalam laki-laki tersebut itu tidak senang kepada ilmu hadis. Kenapa? Syadidul ma'akhad. Susah, ya, untuk mempelajari pijakannya. So'bul murtaqo. Naik ke tingkat selanjutnya, tingkatnya can paham keneh wae, gitu kan. Ba'idul ghawri, ujungnya di mana? Gitu. Ini kedalamannya jauh sekali, gitu kan. Nah, makanya udah kejauhan. Ini saya ketika tahun pertama saya di mana di ASA. Itu ditanya sama kawan saya. Saya orang Arab. Saya masih ingat namanya Jenadil. Susah saya ingat namanya tuh, orang Arab tapi hese gitu kan, diingat-ingat karena kayak nama Ahmad, Muhammad, Ayub, Farhan gitu kan. Ini Jenadil. Kalau Zinedine, Zidane masih enak lah gitu kan, pernah nonton juara Piala Dunianya gitu kan. Ini Jenadil. Dia mengatakan, ente mau ngambil apa? Saya senangnya hadis ya. Wah, usul aneh, antum ambilnya akidah saja. Kalau enggak antum ambil fikih, ya. Kenapa? Karena idroknya enggak terlalu
panjang. Kemudian antum bisa segera pulang untuk mengabdikan atau menyebarkan ilmu antum di Indonesia. Tapi kalau hadis itu Masya Allah, tarik ba'id jiddan, tawil jiddan. Jalannya panjang sekali gitu kan. Itu udah menjatuhkan semangat saya. Mereka cenderungnya ke hadis. Jadi semangatnya alhamdulillah terus. Nah, fasyara Ibnu Qutaibah dzalika biqaulihi fi gharibil hadis. Ibnu Qutaibah mensyarahkan perkataan Imam Zuhri tadi. Arada Zuhri anal hadis arfan ulum. Imam Zuhri bermaksud bahwasanya hadis itu adalah ilmu yang paling tinggi. Wajaluhu khatran. Kemudian yang paling apa kesulitannya banyak ya, kesulitannya banyak. Kama anna dzukura afdhalu minal inas, sebagaimana laki-laki itu lebih mulia dibanding atau lebih unggul dibandingkan perempuan, fa aliba'u rijal wa ahlut tamayyuz minhum yuhibbunahu. Nah, maka orang-orang yang memang tamayuz ya, orang-orang yang tamayuz daripada kalangan laki-laki itu senang kepada hadis. Walisa qara'i sakhif alladhi yuhibbu sukhafa'u ar-rijal. Fadaraba tadhkir wa ta'nis lidzalika mathalan. Penjelasan hadisnya ya. Satu lagi. Wa mana hadza? Lebih jelas lagi. Wa mana hadza? Anal hadis yahtaju ila aqlin fahlin fi azmihi. Jadi hadis ini memerlukan kepada akal fahl, akal jantan ya. Fi azmihi, dalam azamnya, kekuatannya. Wa hazmihi wa israrihi wa quwwatihi, dalam kekuatannya. La yanfa'u ma huwa al-aqlu dhaif. Tidak bermanfaat ya dalam ilmu hadis akal yang dhaif. Wal mutaraddid wal mutahayyir al malul. Kemudian orang yang ragu, kemudian orang yang bingung, ya orang yang cepat bosan gitu kan, itu nggak bisa untuk tetap dalam ilmu hadis, nggak bisa. Wa hadza ghairu dzaka taib wa suratul fahmi fala rubbama kana al-aqlu dzakiyan lakinnahu laisa dzakaran. Nah, memang kadang-kadang ada orang yang akalnya cerdas. Ini bukan kecerdasan, ini bukan kecerdasan. Bukan kecerdasan, ya. Dia akal fahal, akal jantan yang mana dia siap untuk menanggung resiko. Ketika lihat kesulitan depannya dia siap untuk terobos. Gitu kan? Bukan hanya kecerdasan aja. Karena Syekh Syarif mengatakan ada orang yang memang akalnya cerdas, tapi bukan zakar, tapi bukan jantan. Dia nggak senang kepada ilmu hadis. Taib. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwasanya halaman 29. Wa matsalal Imam Az-Zuhri lidzalika bimitsalin faqala matsalu ashabil hadis. Ini karena sulitnya ilmu hadis. Matsalu timsah. Ilmu hadis itu seperti mana buaya. Yabidu mi'ata baydatin. Ia menelurkan 100 telur. Tafsudu tis'atun wa tis'un wa taslamu wahidah. Jadi seperti buaya katanya. Buaya ini kalau bertelur banyak. Ini contohnya adalah 100 telur. Dari 100 telur itu yang gugur, yang rusak 99 telur. Yang berhasil cuma 1 telur. Tapi antum semua berhasil insya Allah ya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang dijelaskan Syarif Hatim Auni di sini. Jadi nggak ada alasan kalau kita udah baca ini, nggak ada alasan lagi nih. Ustadz saya belum setoran waikunya Ustadz. Ustadz saya belum setoran Nukhbatul Fikar. Nanti ke depannya Ustadz saya belum setoran Risalah Jamiah Ustadz. Nggak ada dalil lagi. Nah. Kalau udah baca ini, udah dengar ini, nggak ada dalil lagi, nggak ada alasan lagi. Semua harus bisa. Taib. Kemudian ini nggak saya kasih tanda. Nah, halaman 30. Satu kisah lagi nih. Di sini tentang menjelaskan bagaimana kepakaran mereka yang menguasai ilmu hadis. Ya, mereka menguasai ilmu hadis. Seperti mana mereka pakar emas, ya, pakar emas. Jadi nggak bisa kita, bapak bisa tahu ini emas asli atau tidak dari mana aja. Nah, itu nggak bisa ditanyakan. Mereka yang sudah ahlinya udah tinggal lihat gitu aja udah selesai. Nggak ini emas asli, ini emas palsu gitu. Nah, wa qablahuma yaqulu Abdurrahman bin Mahdi. Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata, ma'rifatul hadis ilham. Mengetahui keadaan satu hadis itu ilham sebetulnya. Jadi ilham. Ini juga ilham, maksudnya
oh, barang saya ada di mana cenah? Di sana cenah. Wah, eta ilham cenah. Gitu kan. Jadi ma'rifatul hadis ilham. Fa'ala qal hafidz nakid Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair. Nah, menjelaskan ini muridnya menjelaskan gini. Wasadaqa. Betul apa yang dikatakan Abdurrahman bin Mahdi. Jadi ma'rifatul hadis itu ilham, ya. Lau qulta lahu min aina qulta lam yakun lahu jawab. Kalau seandainya satu hadis dikatakan kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kata Abdurrahman bin Mahdi, enggak, hadza ghairu sahih. Nah, kalau Anda akan bertanya kepada dia, min aina qulta? Ente kok bisa bilang ini hadis dhaif dari mana? Lam yakun lahu jawab. Maka enggak ada jawaban. Ya pokoknya mau dhaif gitulah. Iya hadis. Syekh, ini hadis dikatakan orang ini dhaif nih. Gimana nih coba? Sahih. Lah dari mana sahihnya? Pokoknya mah sahih. Lam yakun lahu jawab. Enggak ada jawaban. Taib. Wa yaqulu aidan dikatakan Abdurrahman bin Mahdi, inkarunal haditha indal juhali kuhana. Ketika kami mengingkari satu hadis, menurut orang awam pengingkaran kami terhadap satu hadis itu adalah sihir, ilmu sihir. Enggak. Ini enggak sahih. Wah, gimana yuk Jojol ngomong ini enggak sahih? Ah, sihir eta. Mungkin dia time travel langsung ke zaman Nabi SAW. Dia cek dari pertama Nabi dilantik menjadi Nabi sampai Nabi wafat ternyata nggak ada hadis ini. Oh, berarti dia tukang sihir. Ya, dia tukang sihir. Taib. Walama ankara Ibnu Mahdi hadisan rawahu rajul. Ketika Abdurrahman bin Mahdi mengingkari satu hadis yang diriwayatkan seseorang. Faqad bali rajuli jama'atun. Maka banyak orang yang marah untuk laki-laki tadi. Ya sama sekarang. Ustadz mubalik menjelaskan hadis Nabi SAW. Sudah gitu kita ingkari. Ini nggak ada hadisnya gitu kan. Oh, orang-orang marah. Bapak siapa? Ini Ustadz udah ngajar di tempat kami udah bertahun-tahun. Mondoknya udah 10 tahun, 20 tahun. Iya kan mondoknya bukan mondok hadis gitu kan. Nah, mondoknya kan bukan mondok hadis gitu. Ini waktu apa sih namanya? Kultum tarawih. Wah, ceramah Ustadz, Masya Allah, pakai jubah, pakai sorban, gitu. Sudah gitu, puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadisnya adalah ketika kita puasa full, kemudian ketika kita sholat malam full, sudah gitu ketika kita takbiran full, ketika kita sholat id full, dan ketika kita salaman full, dan ketika kita nangis kepada istri kita full. Astagfirullahaladzim, hadisnya di mana? Ya kan. Jadi puasa kita bisa diterima kalau kita nangis, suami nangis kepada istri nangis kepada suami. Saya kira berarti ini dalilnya gitu ya, kalau suami istri kalau lebaran pada nangis pak keras gitu kan. Mungkin ini dalilnya gitu kan. Nah, dah. Wa qala Ibnu Mahdi dikatakan orang nih yang marah buat laki-laki tadi, membela tadi. Wa min aina qulta hadza fi sahihina. Ari wa dalilna naon? Ini guru kami nih, gitu kan Sayyidina. Masa gua mengingkari hadis guru kami? Falam yubadin lahum al-illah. Abdurrahman bin Mahdi tidak menjelaskan ilatnya. Al-hadithiyah allati ja'alatu yunkiru ala dzalika rajuli haditsahu. Kenapa Imam Mahdi, Ibnu Mahdi itu mengingkari hadis tersebut? Wa inna ma qala li ahadi haula'il munkirin alaih. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan begini kepada salah satu yang mengingkarinya. Ara'aita law anna rajulan ata bidinari ila sayrafin faqala intaqid li hadha. Iki mang. Ya. Kalau seandainya amangnya punya dinar datang kepada tukang emas. Cek amang teh kieu. Tukang emas, cek pangecekeun ieu uang dinar nih, tolong cekkan. Faqala sayrafi huwa bahraj. Tukang emas tadi mengatakan ini palsu. Yaqulu lahu min aina qulta li innahu bahraj. Loh, kok bisa palsu? Gitu kan, mengingkari. Kok bisa palsu gitu kan? Fa'ajaba Ibnu Mahdi ala lisani sayraf. Ibnu Mahdi menjawab ingkar tersebut tentang hadis dengan lisan tukang emas tadi. Ilzam amali hadza 20 sana. Jadi kalau orang tadi mengingkari akan emas yang palsu tadi, iya kan dinar mang cenah. Nah cek mang jadi palsu, iya emas palsu di mana jadi emas palsu itu dinar mang.
Jang, ilzam amali hada 20 sana. Ujang gawe di dia 20 tahun siga saya. Kerja seperti saya di sini 20 tahun. Ngecek emas setiap hari. 8 jam sampai 10 jam. Gitu kan. Hatta ta'lama minhu ma'alam. Sampai kamu tahu apa yang saya tahu. Ya cek Imam Mahdi. Lamun Amang sibuk dalam hadis 20 tahun seperti saya. Dengan otaknya Abdurrahman bin Mahdi. Yang tidak pernah meriwayatkan dari rawi. Kecuali rawi yang sikot. Dengan otak yang diberikan mauhub. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Az-zaka wa kuatul hifzi 20 tahun. Ya 20 tahun. Nah, Amang pasti bakal bisa menilai ini hadisnya sahih, ini hadisnya tidak sahih. Gitu. Baik. Sebentar ya. Sudah sampai mana? Baik. Kita lanjutkan besok insyaallah. Hada akhiruhu Allahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.